Halo Teknolovers, seperti yang tengah heboh dibicarakan berbagai media, Rusia dan Ukraina masih belum mengakhiri konfliknya. Namun, bukan hanya Rusia-Ukraina saja yang dulunya pernah berkawan lalu jadi lawan. China dan Taiwan pun masih belum bisa baikan. Taiwan dan China kerap berseteru, terutama soal kedaulatan. Taiwan ingin menarik diri dari pemerintahan China, tapi China tidak mengizinkan. Hingga suatu saat nanti, Taiwan harus tetap kembali dengan Republik Rakyat China. Taiwan sedang mempersiapkan kekuatannya untuk menghadapi ancaman China setiap saat. Bagaimana sesungguhnya kekuatan kedua negara ini? Inilah perbandingan militer China versus Taiwan. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan nyalakan bel notifikasimu dulu yuk. Update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Sejarah mencatat, perpecahan antara Taiwan dan China semakin panas setelah Perang Dunia Kedua. Namun sebelumnya kedua negara ini sudah terlibat perang saudara sejak tahun 1927 hingga 1949. Saat itu Partai Komunis China berusaha menguasai pemerintah China yang dipimpin Kuomintang. Partai Kuomintang yang notabene-nya sebagai partai nasionalis berusaha menyingkirkan kaum komunis. Komunis menang tahun 1949 dan pemimpin mereka Mao Zedong kemudian mengambil kendali di Beijing. Sementara Kuomintang melarikan diri ke Taiwan, lalu membentuk pemerintahan sendiri di tahun 1949. Sejak itu Kuomintang menjadi salah satu partai politik terkemuka di Taiwan. Sayangnya hanya ada 15 negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. China terus melakukan tekanan diplomatik pada negara-negara lain untuk tidak mengakui Taiwan. Nah, keadaan dalam waktu tertentu atau disebut status quo yang baru muncul 30 tahun lalu. Ketika Beijing dan nasionalis Taiwan mengakui sikap satu China, sebagaimana dalam konsensus 1992. Namun Presiden Taiwan dan partainya menolak konsensus itu. Mereka selalu mendesak Beijing untuk mengakui kedaulatan Taiwan dan keinginan rakyatnya. Tapi, China terus berupaya agar bisa menguasai Taiwan. Tahun 2019, Presiden China Xi Jinping meminta Taiwan bersatu secara damai dengan negaranya. Taiwan sangat tidak bisa menerima penyatuannya dengan China. Meskipun Taiwan sering digempur China, mereka tidak lengah. Sebab Taiwan sudah mengantongi dukungan dari komunitas internasional. Konflik keduanya dianalisa oleh beberapa pakar militer dari Barat. Mereka berpendapat, jika China mengambil alih Taiwan, maka akan lebih bebas untuk memproyeksikan kekuatan di kawasan Pasifik Barat. Hingga kemungkinan mengancam pangkalan militer Amerika Serikat terluar di Guam dan Hawaii. So, kekuatan militer China bisa saja dengan mudah melumpuhkan pertahanan Taiwan. Tapi, Amerika Serikat tidak akan membiarkan itu terjadi. Lantas, bagaimana kekuatan militer negara berkonflik ini? Mari kita lihat perbandingan kekuatan militer China dan Taiwan. Kembali aku mengambil data dari Global Firepower. China berada di peringkat 3 dunia, sedangkan Taiwan berada di ranking ke-21. Sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat di dunia, lebih dari 1,3 miliar penduduk, jumlah prajurit aktif yang dimiliki China pun terbanyak di dunia, yakni sebesar 2 juta personil aktif, 510.000 personil cadangan, dan 624.000 paramiliter. Sedangkan Taiwan memiliki 170.000 personil aktif, 1.500.000 personil cadangan, dan 11.500 paramiliter. Berikutnya mari kita lihat perbandingan kekuatan udara. Pertama ada pesawat tempur, di mana China memiliki 1.200 unit, sedangkan Taiwan 288 unit. Pesawat serangan khusus China memiliki 371 unit, sedangkan Taiwan tidak memiliki 1 unit pun. Pesawat pengangkut China memiliki 286 unit, sedangkan Taiwan hanya 19 unit. Pesawat pelatih China memiliki 399 unit, sedangkan Taiwan 207 unit. Pesawat misi khusus China memiliki 114 unit, sedangkan Taiwan hanya 19 unit.
Untuk helikopter, China memiliki 912 unit, sedangkan Taiwan 208 unit. Helikopter serang China memiliki 281 unit, sedangkan Taiwan 91 unit. Total armada udara China 3.563 unit, sedangkan Taiwan 832 unit. Jauh ya selisihnya. Oke, next kita ke sektor darat. Untuk unit tank, Taiwan memiliki 1.110 unit, sedangkan China 5.250 unit. Kendaraan lapis baja Taiwan memiliki 3.472 unit, sedangkan China 35.000 unit. Untuk artileri derek, Taiwan memiliki 1.410 unit, sedangkan China 1.734 unit. Untuk artileri gerak, Taiwan memiliki 257 unit, sedangkan China 4.120 unit. Terakhir ada proyektor roket di mana Taiwan memiliki 115 unit, sedangkan China 3.160 unit. Nah, untuk sektor darat kembali China mengungguli jauh Taiwan dengan 49.264 unit armada tempur. Sementara Taiwan hanya memiliki 6.364 unit saja. Mari kita lihat sektor laut. Kapal induk China 2 unit, sedangkan Taiwan tidak memiliki 1 unit pun. Kapal perusak China 41 unit, sedangkan Taiwan hanya 4 unit saja. Untuk kapal korvet, China memiliki 70 unit, sedangkan Taiwan hanya 2 unit. Frigate China 49 unit, sedangkan Taiwan 22 unit. Kapal selam China 79 unit, sedangkan Taiwan 4 unit. Kapal patroli China 152 unit, sedangkan Taiwan 43 unit. Kapal perang ranjau China memiliki 36 unit, sedangkan Taiwan hanya 14 unit. Di lini laut, China jadi penguasa, mengalahkan Rusia bahkan Amerika Serikat. Dari 3 matra, selanjutnya kita lihat anggaran militer yang disediakan kedua negara. Tahun 2022 ini, China terdata oleh GFP menyediakan anggaran militer sebesar 250,2 miliar US dollar, sedangkan Taiwan hanya 16,8 miliar US dollar. Faktor logistik juga mendukung penilaian kekuatan militer suatu negara, di mana Angkatan Kerja China 774.710.000 jiwa, sedangkan Taiwan 11.498.000 jiwa. Untuk kapal sipil, China memiliki 6.662 unit, sedangkan Taiwan 429 unit. Untuk pelabuhan dan terminal utama China memiliki 22, sedangkan Taiwan memiliki 6. Sepanjang 4.960.600 km cakupan jalan raya yang dimiliki China, sedangkan Taiwan 43.206 km. Rel kereta api China 131.000 km, sedangkan Taiwan 1.613 km. China juga memiliki 507 bandara, sedangkan Taiwan memiliki 37 bandara. Itulah perbandingan kekuatan militer antara China versus Taiwan. China tentu saja menang atas Taiwan jika diadu gempur militer keduanya. Namun, Taiwan ini mendapat dukungan dari negara kuat Amerika Serikat. Akankah Taiwan lepas sepenuhnya dari China? Gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar yuk, like dan share juga video ini. Thank you for watching, bye-bye!